Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini kita akan bersama dengan salah satu juri poetry reading. Beliau adalah Bapak Syamsu Sriyadi. Bapak Syamsu Sriyadi adalah lulusan Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. Beliau juga aktif bergabung dalam kelompok teater, terutama beliau aktif sekali di Teater Laskar Bantul. Beliau juga merupakan Dewan Pakar di PTB. PTB adalah Paguyuban Teater Bantul. Kemudian beliau juga aktif menulis naskah untuk pementasan teater. Dan belum lama ini beliau menerima anugerah penghargaan seniman dan budayawan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Kita langsung akan berbincang-bincang dengan Pak Syamsu. Selamat siang Pak Syamsu. Selamat siang. Begini Pak, jadi kami dan juga teman-teman semua ingin sebetulnya mengetahui baca puisi itu seperti apa. Apakah ada perbedaan antara membaca puisi, deklamasi, dramatisasi puisi, musikalisasi puisi? Monggo Pak, silakan. Jadi kalau ditanya apa ada perbedaan itu memang kemudian mereka yang memberi istilah ya, tetapi yang inti adalah ketika kita membaca puisi, deklamasi dan sebagainya itu adalah kita menyampaikan puisi kepada audiens itu. Nah kemudian ada macam-macamnya. Kalau deklamasi itu kemudian disepakati atau mungkin nggak disepakati juga. Deklamasi itu tanpa teks. Kemudian kalau baca puisi itu pakai teks. Kemudian kalau musikalisasi puisi itu puisi yang kemudian sebagian dibuat lagu atau diiringi. Kemudian kalau dramatisasi puisi itu puisi yang kemudian dihayati, diterjemahkan menjadi sebuah repertoire drama gitu. Itu perbedaan-perbedaannya gitu. Kalau mau diperbedakan gitu kan gitu. Jadi berarti nanti misalnya dalam dramatisasi nanti akan banyak gerak tubuh, katanya? Ya. Dibandingkan dengan membaca puisi misalnya? Tergantung puisinya. Artinya tergantung puisi kemudian si sutradara tadi akan mengarahkan kemana begitu. Mungkin juga sebuah puisi kemudian diinterpretasi sebagai suatu cerita, nah, kemudian dia dituangkan di cerita. Kemudian mungkin ada dulu pernah puisinya Cak Non, itu teman-teman SDIY itu pernah menggarap itu realisasinya. Itu ya hanya kata-katanya, puisi itu tadi kemudian disajikan secara dramatisasi gitu. Jadi kemudian secara umum untuk menjadi pembaca puisi yang baik itu yang diperlukan apa Pak? Jadi bagaimana membaca puisi yang baik itu seperti apa? Sebelumnya kan gini, ada apa ya, ukuran-ukuran, misalkan ranah logika itu. Ini saya mau mengatakan bahwa tidak ada benar salah dalam membaca puisi, karena membaca puisi termasuk dalam ranah estetika kan ya. Estetika itu tidak ada benar dan salahnya. Estetika itu baik dan buruk itu pun masih subjektif. Baiknya saya akan berbeda dengan baiknya si B, si C gitu kan ya. Misalkan puisinya Sutarji itu kok ngono gitu, tapi ada yang bilang itu bagus. Jadi itu karena ini sebuah estetika sehingga adanya hanya sebetulnya hanya senang dan enggak kan gitu. Nah kemudian tetapi ada semacam patokan umum. Nah itu ya bahasa senang itu berarti ya apa. Nah arep ono sing muni apik ini sebagian besar enggak senang ya berarti enggak bagus kan, bisa begitu. Membaca puisi itu pada dasarnya adalah ada dua hal. Memahami puisi itu kemudian menyampaikan kepada audiens. Nah, alat menyampaikan itu adalah vokal. Sehingga membaca puisi yang baik itu mestinya kalau mau dipelajari, mau dilatih adalah ya vokal itu yang dilatih.
misalkan artikulasi, kemudian vokal itu harus sampai ke penonton, meskipun bagus tetapi kalau kemudian tidak sampai ya tidak akan bisa sampai pesan dari puisi itu. Kemudian ada beberapa teknik lain, misalkan teknik timing, artinya antara, karena ketika kita menggunakan suara itu kadang kita juga dibantu dengan yang lain. Tadi yang disebut apa, mimics, kemudian juga gestur kan gitu. Kadang dibantu dengan itu. Nah, ada teknik, misalkan beberapa teknik, diantaranya misalkan timing itu saat gestur dan vokal itu tidak dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan stres. Misalkan bunuh dia, itu kan kata bunuh kadang-kadang dengan lambang menusuk kan, tetapi ketika mengatakan ku bunuh dia itu tidak bunuh dia, tetapi ku bunuh dia, atau gerakannya dulu ku bunuh dia, misalkan begitu. Itu timing. Kemudian ada yang penting adalah sadar ruang, sadar audiens, itu sangat penting. Kalau kita membaca di satu ruangan kecil kemudian teriak-teriak, mesti nggak enak di telinga. Kemudian kalau bacanya di lapangan kok hanya biasa, ya mesti kurang sampai pesannya yang disampaikan. Jadi itu sadar ruang, sadar bentuk dan sebagainya, itu yang sebetulnya menjadi pokok pelajaran bagi seorang aktor. Jadi ya samalah membaca puisi itu dengan bermain drama, itu sama, hanya ini tunggal. Kita mencoba menghayati, kemudian menyampaikan dengan interpretasi kita, dengan teknik yang kita punya. Hanya kalau toh kita kemudian belajar teknik secara detail, itu ada rumus. Ketika kita sudah main teknik itu dilupakan, tidak kemudian mengatakan wah iya saya harus timing, harus ya. Kemudian yang membaca puisi itu biasanya yang menjadi adalah menjadi apa ya, kejelekan itu monoton itu bisa akhir yang sama, bisa apa ya, irama yang begitu saja. Maka kita milih, ketika puisi itu ada berapa bait, kita pilih mana yang akan di stressing, yang akan diberi penekanan. Kemudian ketika satu bait itu mana yang diberi penekanan, satu baris itu kata mana yang diberi penekanan. Ini masing-masing dalam ranah teori atau teknik. Memberi penekanan bisa dengan memperkeras atau memperlemah vokal atau suara, tapi juga bisa temponya. Jadi misalkan di masa pembangunan ini Tuan hidup kembali. Antara di masa pembangunan dengan tuannya berbeda temponya. Di masa pembangunan ini Tuan hidup kembali dan barat kagum menjadi api, misalkan. Itu hanya contoh bagaimana kita memilih satu kata yang ingin kita beri stressing, kita beri penekanan. Ya, itu saja sebetulnya secara. Kemudian tadi ada deklamasi, kemudian ada baca puisi. Kalau baca puisi menurut beberapa teman yang satu paham dengan saya, itu teks itu adalah sesuatu, sehingga ada semacam semacam alur teks ke pembaca baru ke penonton. Jadi mungkin itu bedanya dengan kalau hafal kan terus ngomong gini saja terus, tetapi kalau baca puisi pakai baca.
di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api, keris dengan dan sebagainya. Ini apa, teks ini menjadi sesuatu yang penting, tidak sekedar hanya properti mati gitu ya. Jadi penting kata-kata huruf-huruf dalam teks ini seolah kesini dulu baru sana, sehingga audiens juga kayak ikut membaca, tidak hanya mendengar tapi kayak ikut membaca ya. Itu teorinya kan gitu. Tapi lepas dari itu adalah biasanya ya orang itu wah apa enggak, akhirnya dia enggak, audiens kan tidak mengerti teknik itu bagus, sehingga yang mereka yang mungkin tekniknya banyak bisa kalah bagus tanda kutip dengan yang tidak tahu teknik. Satu contoh, ketika saya SMA dulu ya, saya seneng sastra, kemudian ada lomba deklamasi waktu itu di kota Jogja. Saya tidak punya guru, pokoknya waton. Nah, ketika saya hanya waton lantang dan mencoba mengerti ya, mencobalah menghayati dan menginterpretasi dan sebagainya, tapi tanpa teknik, nggak tahu tekniknya apa. Itu masuk ke apa istilahnya, nominasi yang kemudian di final lah, menjadi finalis. Tapi setelah finalis ternyata saya kalah dengan dia yang saya setelah ngerti itu, oh dia pakai teori, pakai teknik. Itu bedanya. Tapi toh ketika saya pertama kali ikut dalam penyisian itu kan saya enggak kan, atau tanpa teknik, tanpa teori pun bisa masuk final. Karena kan mungkin lihat ini baik, ini bagus. Tapi ketika kemudian diadu lebih detail lagi dengan mereka yang belajar tentang teori, tentang teknik baca, teknik vokal, ya akhirnya tidak menjadi juara satu. Itu satu pengalaman yang membedakan dan menunjukkan bahwa proses itu tidak pernah berkhianat katanya gitu. Proses belajar, proses berlatih itu akan memberi pembedaan dengan mereka yang tidak pernah berlatih, tidak pernah belajar. Jadi untuk membacakan sebuah puisi kepada audiens ini sangat penting, bahwa pembaca itu mestinya harus paham juga terhadap puisi tersebut ya. Ya mesti kan. Iya. Karena kita ingin menyampaikan sesuatu. Puisi itu pesan dari si penulis. Pesan dari penulis akan kita sampaikan pada audiens. Nah, kalau kita tidak mau, ini apa tuh pesannya? Katakanlah ya pesan yang seperti biasa saja, kita disuruh ibu yang dipesan untuk bilang pada orang lain. Kalau kita nggak tahu pesannya itu, mungkin kalimatnya sama, tetapi ada sesuatu yang dibalik kalimat itu. Artinya bagaimana ibu pesan itu disampaikan dengan apa? Rasa khawatir misalkan, atau rasa apa, itu kita sampaikan pada, itu harus sampai juga rasa dari ibu tadi. Kalimatnya sama tapi beda rasanya, karena kalimat itu bisa menjadi lain maknanya dengan penjiwaan atau interpretasi, kemudian disampaikan dengan yang lain. Meskipun kadang ketika kita menyampaikan dengan bagus sebuah puisi dan sampai pesannya ternyata penulisnya enggak gitu janjinya pesanku itu. Bisa juga begitu, karena memang yang tahu pesan apa itu kan si penulis, apa yang ingin disampaikan dalam puisinya itu kan si penulis. Jadi kita kan hanya mencoba
mencoba menerka-nerka kalau gini kayaknya benar lagi sedih, padahal belum tentu juga kan gitu. Pertanyaan berikutnya Pak Samsu, kalau dalam pembacaan puisi kan kadang ada pembaca yang bergerak, ada yang gerakannya banyak, besar-besar, ada yang lewat ekspresi, ada yang lewat pandangan mata, dia membagi pandangan ke arah mana. Nah, sebetulnya seberapa penting gerakan itu mendukung atau punya nilai plus dalam pembacaan puisi? Apakah gerakan itu harus besar-besar atau yang bagaimana? Prinsip kan harus pas ya, strategi itu pas, harus pas. Maksudnya ketika puisi itu ada puisi yang mengendaki gerak yang banyak, yang gerak besar atau bahkan move ya. Ada puisi yang enggak. Kalau kita lihat siapa, Taufik Ismail itu enggak pernah gerak, dia kalau baca ya tolong. Tapi kalau kita melihat si Burung Merak Rendra itu dia penuh dengan gerak. Nah, gerak bisa dilakukan asal pas. Nah, lenggon pas itu memang sulit. Pasnya itu ketika ketika kemudian audiens merasa terbantu memahami puisi itu, tidak malah terganggu. Karena kadang-kadang gerakan malah mengganggu. Kemudian tidak harus kalau aku harus begini, kamu harus begitu. Ini yang susah. Jadi gerak atau bahkan move itu boleh saja, tetapi dilihat pas dan enggaknya. Teman-teman yang baca puisi kadang-kadang mesti berakting dia, kadang-kadang membangun itu dan sebagainya. Itu kalau baca puisi sebagai suatu pertunjukan itu memang agak lain. Kalau di panggung yang besar begitu memang kalau nggak pakai gerak jadi kembali pada empan papan atau sadar ruang, sadar bentuk, sadar itu, kembali pada itu sebetulnya. Jadi kuncinya harus ada kesadaran dan diramu secara pas. Yeah. Ngomong-ngomong nih Pak, untuk yang ECD ini English Competition Day kan ada lomba yang poetry reading ini, Pak Samsu sudah menyaksikan juga sebagian ada beberapa yang sudah dikirim ke saya itu videonya, kemudian saya lihat, tetapi belum banyak, memang semua ini karena saking banyaknya pesertanya ini. Dan saya pengen kayak ketika juri betulan gitu, jadi saya lihat dalam satu kurun lah kalau bisa, tapi kalau banyak mungkin ya 2 kurun juga tidak nyicil, karena juri pun punya mood yang berbeda. Ketika moodnya bagus, tetapi kalau rekaman ini bisa dipelan baleni sih, ketika ragu-ragu memang bisa dibaleni. Memang itu perbedaannya nanti ketika lomba itu secara video atau dengan langsung itu akan berbeda. Yang pertama membuatnya juga berbeda, ketika elek iso dibaleni kan, jurine ring ngawasi ya iso kurang pas, bisa dibandingkan lagi kan gitu, akan agak berbeda. Jadi dari peserta ini banyak yang membaca puisi berjudul The Sea, yang kebetulan ini penulisnya adalah juga Pak Samsu. Ya, perlu teman-teman ketahui Pak Samsu ini juga selain menulis puisi, beliau juga menulis naskah, termasuk naskah sandiwara radio berbahasa Jawa. Dan tahun lalu Pak Samsu ini adalah termasuk 10 nominasi yang mendapatkan hadiah dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan karya Pak Samsu sudah direkam juga dan ditayangkan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sandiwaranya berjudul Lemah Warisan. Mungkin nanti teman-teman bisa juga streaming di channel Dinas Kebudayaan DIY. Bapak Samsu Setiadi. Pak, ngomong-ngomong, ada
cerita apa di balik besi ini yang melatar belakangi penulisan naskah besi? Sebetulnya ada beberapa puisi lain ketika saya nulis puisi ini, ada yang berbahasa Indonesia dan ada yang berbahasa Inggris. Terus terang puisi ini saya buat berbahasa Inggris karena memang dipesan untuk sebuah acara lomba waktu itu di Yogyakarta. Saya hanya melihat laut itu janjane medeni, kan berbahaya laut itu, banyak yang jadi korban. Tetapi tetap saja orang ke sana main di laut, yaitu karena you are both beautiful and fine, dangerous and kind. Jadi itu. Kemudian ya saya hanya melihat ombaknya, kalau pas enak itu kayak aman aja, ninggal. Tapi dia juga punya kekuatan menghantam tebing-tebing itu, sehingga laut itu adalah spirit yang tanpa henti. Kemudian kalau orang Jawa artinya jembarai laut gitu kan. Karena apa? Karena laut menerima segala yang dibawa oleh sungai. Nah, itu jadi saya hanya ingin menggambarkan bagaimana laut itu, bagaimana besarnya dia, bagaimana dia juga simbol dari kesabaran. Tapi ombaknya juga simbol dari suatu spirit. Itu sebenarnya. Betul teman-teman, jadi kali ini kita sudah belajar banyak bersama Bapak Syamsul Setiaji, dan ternyata Pak Syamsul Setiaji ini selain menulis naskah, beliau juga seorang penyair, dan ada satu lagi keistimewaan beliau adalah seorang pemain pantomim pada zamannya. Zaman mudanya beliau adalah pantomim. Sayangnya Pak Jemek ya Pak? Iya, kalau teman-teman tahu. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Syamsul atas banyak informasi yang disampaikan. Teman-teman, sampai berjumpa lagi di acara berikutnya.